Bapak Ibu Saudara, sesaat lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan yang bermanfaat untuk mengajar, menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan, dan mendidik orang dalam kebenaran. Dari GPDI Mahanaim Tegal, selamat mendengar. Puji Tuhan. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan. Puji Tuhan, selamat pagi bagi Bapak Ibu Saudara yang ada di Beth Eden, yang ada di Gria, dan Bapak Ibu yang ikut lewat live streaming di rumah masing-masing. Tuhan Yesus memberkati kita semua, amin. Puji Tuhan. Pada pagi hari ini, sesungguhnya bulan ini kita masuk dalam rangkaian ulang tahun gereja kita yang ke-31. Sebenarnya kalau dalam panitia acara direncanakan sebenarnya minggu ini adalah perayaan 31 tahun GPDI Mahanaim. Tetapi Tuhan baik, Dia selalu baik dan tak pernah Tuhan tak baik. Kita ada sampai hari ini, gereja ini ada sampai hari ini semua karena kasih karunia Tuhan. Amin Bapak Ibu Saudara. Mari saudara siap untuk belajar sesuatu pada pagi hari ini. Puji Tuhan, seperti yang sudah ditayangkan di slide, saya rindu hari ini untuk berbagi dengan saudara mengenai hikmat di tengah pandemi. Hikmat di tengah pandemi, puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara, tahukah bahwa hidup saya dan saudara adalah sebuah perjalanan. Bagi setiap saudara selalu ada awal, selalu ada akhir. Bahkan di sepanjang jalan kehidupan saudara, masing-masing setiap kita dihiasi dengan banyak tantangan, dihiasi dengan banyak kesulitan, bahkan banyak persimpangan jalan yang membuat kita harus mengambil keputusan kecil maupun keputusan besar. Baik itu keputusan yang mudah menurut ukuran kita ataupun keputusan yang mungkin sukar dalam ukuran kita. Mungkin keputusan itu keputusan secara pribadi bagi Bapak Ibu Saudara, atau itu adalah sebuah keputusan bagi kelompok-kelompok yang saudara pimpin. Entah saudara sedang memimpin keluarga, saudara sedang memimpin anak-anak saudara, saudara sedang memimpin orang-orang yang ada di tempat kerja saudara, atau saudara hari ini yang sedang memimpin jemaat. Setiap kita kemudian hari ini diperhadapkan dengan berbagai keputusan-keputusan yang harus kita lakukan. Ada di saat ditayangkan selanjutnya aja. Nah hari ini Bapak Ibu Saudara, di tengah perjalanan dari setiap kita, dari lebih dari 7 miliar orang yang ada di muka bumi ini, kita kemudian berhadapan di persimpangan jalan, berhadapan dengan sebuah tantangan yang sama, yaitu dengan pandemi COVID-19. Hari ini 5 hari lalu saya cek di COVID-19 Global, itu ada tercatat hari ini 15 juta. Dan di Indonesia terakhir mungkin sampai 90 ribu lebih. Kalau Bapak Ibu juga terima WhatsApp dari beberapa orang bahwa vaksin sudah ditemukan untuk Indonesia dan akan dirilis di Januari. Jadi saudara harus masih bersabar, gak boleh keluar-keluar, gak boleh piknik-piknik sampai Januari nanti. Tetapi di segala sesuatu Tuhan selalu baik dalam kehidupan kita. Amin Bapak Ibu Saudara. Memang benar dari setiap kehidupan kita hari ini diperhadapkan dengan kesulitan yang sama, kerumitan yang sama, masalah yang sama, pergumulan yang sama. Bahkan itu merembet ke dalam seluruh aktivitas keseharian kita. Tadinya nggak boleh bekerja, sekarang nggak boleh sekolah. Ibu-ibu yang tadinya titip anak ke sekolah, sekarang sekolah yang titip anak di rumah ibu-ibu. Dan akhirnya Bapak Ibu Saudara jadi guru yang paling handal di muka bumi ini. Ya, sampai ada ibu-ibu yang sharing story, waduh ternyata baru kali ini tahu susahnya mendidik anak-anak di sekolah. Oke, itu semua terjadi karena dampak dari pandemi COVID-19. Tetapi Bapak Ibu Saudara, tahukah bahwa dunia belum berakhir? Betul? Dunia belum berakhir, kehidupan harus terus berjalan. Nah di dalam seluruh kehidupan kita ini kemudian penting untuk kita memiliki hikmat. Amin Bapak Ibu Saudara. Sebelumnya Bapak Ibu Saudara yang senang baca, Bapak Ibu bisa akses catatan khotbah saya di corneliskando.wordpress.com. Bapak Ibu bisa lihat di situ kalau yang senang baca, tapi kalau Bapak Ibu yang senang perhatikan langsung di sini, silakan nggak apa-apa. Nah selanjutnya Bapak Ibu Saudara, seperti yang tadi saya katakan bahwa dunia kita itu belum berakhir, kehidupan harus terus berjalan. Pandemi COVID-19 gak membuat kemudian saudara berhenti, anak-anak saudara berhenti sekolah, gak membuat kemudian saudara harus berhenti bekerja. Karena itu menghentikan seluruh kehidupan kita, tetapi kehidupan harus terus berjalan. Kita gak bisa nunggu COVID-19 selesai, tetapi kita yang harus menyesuaikan begitu rupa dalam keadaan-keadaan yang seperti ini. Nah justru dalam keadaan seperti ini,
saudara membutuhkan hikmat dan bukan sembarang hikmat. Saudara membutuhkan hikmat yang asalnya dari Tuhan. Bukankah ini yang sering kita dengar tentang kalimat klasik kekristenan bahwa ora et labora. Waduh, udah gak kehitung deh, pagi, siang, sore, malam kita berdoa. Tetapi itu juga harus diimbangi dengan apa? Sebuah kerja keras kita untuk kemudian apa? Benar janji Tuhan datang dalam kehidupan kita, tetapi kemudian janji Tuhan itu juga akan datang ketika saudara dan saya mulai bertindak atas apa yang kita hadapi hari-hari ini. Bapak Ibu Saudara, tahukah bahwa agar kita dapat melakukan segala sesuatu seperti yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita, maka kita membutuhkan hikmat yang asalnya dari Tuhan. Amin, Bapak Ibu Saudara. Kalau kita tahu beberapa minggu kemarin, hari-hari ini kita membahas tentang iman, bahkan dalam doa pagi kita membahas tentang iman dan keteguhan dari seorang Ayub. Memang betul, iman membuat kita memberikan kepada kita sebuah keyakinan untuk melakukan. Di dalam Yesus, dalam iman kepada Yesus kita percaya ada jalan keluar, amin. Di dalam Yesus kita percaya ada pengharapan yang luar biasa. Tetapi kita juga harus tahu bahwa hikmat memberikan kita cara bagaimana untuk kita melakukan apa yang kita imani. Gak mungkin saudara katakan aku percaya Yesus dan kemudian saudara kurung diri saudara di kamar dan menangis jadi-jadinya dan menunggu durian runtuh ada di depan rumah saudara. Gak mungkin. Tetapi apa ketika saudara mulai bertindak dengan apa yang saudara imani dengan hikmat Tuhan, saya yakin percaya bahwa di situ ada terobosan, di situ ada jalan keluar. Berapa banyak dari saudara, dari kita hari-hari ini, kita menyangka bahwa pertolongan Tuhan bakalan datang seperti durian runtuh di depan rumah kita. Seperti kita menang undian, oh aku sudah berdoa dan kemudian saudara seperti mungkin didatangi seorang malaikat Tuhan dan katakan anakku tenanglah, sabarlah. Mungkin hari ini kita gak menghadapi pengalaman-pengalaman seperti itu. Tetapi Tuhan izinkan untuk apa? Biarkan Tuhan kerjakan bagiannya dan saudara juga harus mengerjakan bagian saudara. Amin. Tuhan menjawab, Tuhan menjamin hidup kita itu pasti betul. Tetapi itu pun kemudian tidak serta-merta membuat Bapak Ibu Saudara setiap kita hanya berdiam diri dan tidak melakukan sesuatu. Bapak Ibu Saudara, mari kita lanjut. Apa sih pengertian dari hikmat? Mungkin Bapak Ibu Saudara mulai sudah dengar ini beberapa kali. Nah, hikmat sendiri berasal dari kata hokmah yang kemudian asal katanya itu jadinya hakam. Makanya kita kenal ada kata hakim gitu ya dalam terjemahan Indonesia. Artinya menjadi atau bertindak bijaksana. Nah, dalam bahasa Inggris hikmat ini diterjemahkan sebagai wisdom. Artinya adalah sebuah pengertian, pemahaman yang dalam mengenai orang, mengenai barang, kejadian dan situasi yang kemudian menghasilkan kemampuan untuk menerapkan persepsi, kemampuan untuk menerapkan penilaian, kemampuan untuk menerapkan perbuatan sesuai dengan pengertian yang kita terima. Dan saya tambahkan di situ nggak ada di situ bahkan tak jarang juga bahwa dalam hikmat ini dibutuhkan sebuah kecerdasan emosional. Bapak Ibu pernah dengar ini kecerdasan emosional? Mungkin kalau yang punya anak di rumah masing-masing kalau ada penilaian raport bukan hanya kecerdasan intelektual, ada kecerdasan spiritualitas dan juga ada kecerdasan emosional. Nah, di sini semua menjadi satu dan kemudian menghasilkan suatu hikmat. Nah, Bapak Ibu Saudara, sebagai orang percaya, maka kita tentu meyakini bahwa segala yang terjadi di dalam dunia kita hari-hari ini, entah kesulitan, entah pergumulan, kita percaya bahwa itu tak lepas dari kontrol Tuhan. Nah, itu kemudian Tuhan izinkan terjadi bukan untuk menghancurkan kita. Pandemi COVID-19 tidak ditujukan untuk kemudian membuat saudara runtuh, membuat saudara nggak bisa apa-apa. Tetapi saya yakin dan percaya bahwa kesulitan, tantangan yang kita hadapi hari-hari ini justru kemudian akan membuat iman kita semakin meningkat. Membuat pengharapan kita semakin meningkat. Nah, di tengah-tengah itu semua Bapak Ibu membutuhkan hikmat yang berasal daripada Tuhan. Kenapa membutuhkan hikmat dari Tuhan? Karena sejatinya dunia di sekitar kita juga punya hikmatnya sendiri, betul? Dunia punya kecerdasannya sendiri, dunia punya caranya sendiri. Tetapi sebagai orang-orang percaya di dalam Kristus, sudah sepantasnya untuk saudara kemudian memiliki hikmat,
daripada Tuhan yang memungkinkan saudara kemudian dalam kehidupan ini saudara nggak gampang hancur, saudara nggak gampang runtuh, saudara nggak gampang panik, saudara nggak gampang kemudian bersikap sembrono dalam kehidupan dari Bapak Ibu Saudara. Saya tulis di sini bahwa hikmat Tuhan memungkinkan orang percaya untuk hidup dengan maksimal di tengah dunia dan segala tantangannya. Sekali lagi Bapak Ibu Saudara, dengan hikmat Tuhan memungkinkan saya dan saudara, kita semua untuk hidup dengan maksimal di tengah dunia yang penuh dengan tantangan. Apalagi dalam pandemi COVID-19, semua dilakukan dari rumah. Puji Tuhan Tegal hari ini belum terdengar ada kabar-kabar kasus yang baru. Puji Tuhan, Tuhan baik. Tetapi kemudian kita juga harus menjaga diri kita begitu rupa untuk apa? Supaya kita tetap sehat, saudara-saudara yang mungkin aktivitas di luar kota, saudara harus menjaga diri saudara begitu rupa. Nah di sini dalam keadaan-keadaan seperti ini kita membutuhkan banyak penyesuaian. Hari-hari ini banyak orang kemudian menjadi pusing, menjadi gak bisa apa-apa. Orang yang tadinya terkenal punya iman yang luar biasa, tetapi hari ini mungkin ada yang kita tahu mereka hari ini sedang terperosok, mereka hari ini sedang merosot, hari ini mereka sedang kehilangan pengharapan. Tapi tahukah saudara, dengan hikmat Tuhan, ketika saudara memintanya, maka saudara mampu untuk hidup dengan maksimal di tengah dunia dan segala tantangannya. Sekali lagi Bapak Ibu Saudara, hikmat Tuhan sangat penting dalam kehidupan kita. Amin. Hikmat Tuhan itu sangat penting karena dengan hikmat Tuhan membuat kita mampu mengalami terobosan dalam segala sesuatu. Saya tulis di sini, dengan hikmat Tuhan membuat kita mengalami terobosan bahkan dalam hubungan-hubungan kita dengan Tuhan. Jadi bukan sekedar perkara-perkara jasmani tetapi perkara-perkara rohani. Saudara yang hari ini sedang bergumul, aduh kok hari ini aku gampang lemah ya, kok hari ini aku gampang takut ya, kok hari ini kok aku gampang cemas. Nah disitulah hikmat Tuhan yang kemudian memberikan cara bagi saudara untuk keluar dari keadaan-keadaan yang seperti ini. Amin Bapak Ibu Saudara. Hikmat Tuhan juga saya catat di sini bahwa hikmat Tuhan ini juga mampu membuat terobosan dalam keluarga, dalam pekerjaan yang saudara hadapi hari-hari ini. Pada hari ini kita akan belajar dari seorang tokoh hikmat dan kawan-kawannya, mungkin Bapak Ibu sudah bisa menebak siapa dia. Namanya adalah Daniel. Kita akan lihat ini lebih banyak Daniel, tetapi juga saya melihat dari kehidupan Sadrak, Mesak, dan Abednego. Karena mereka berempat ini adalah sesungguhnya tokoh hikmat yang luar biasa yang ada di dalam kitab Daniel, Bapak Ibu Saudara. Nah dari Daniel, kita hari ini akan belajar sedikit bagaimana kemudian hikmat itu bekerja dalam kehidupan kita, dan kemudian apa yang dihasilkan, dan kemudian apa yang harus kita lakukan supaya kita menerima hikmat yang daripada Tuhan. Memang betul saudara tahu firman Tuhan kadangkala, tetapi setiap kita tidak tahu bagaimana cara untuk melakukan. Nah disitulah letak hikmat, disitulah letak atau fungsi dari hikmat yang asalnya dari Tuhan. Nah untuk memudahkan Bapak Ibu Saudara sedikit merefresh kembali ingatan saudara tentang Daniel. Daniel dan kawan-kawan ini adalah seorang buangan dari Yehuda. Mereka orang-orang muda yang dibuang dari Yehuda, dibawa dalam penawanan ke tanah Babel bersama dengan beberapa orang-orang muda lainnya yang gak dicatat. Karena dalam kitab Daniel hanya dicatat mereka, Daniel, Sadrak, Mesak, dan Abednego. Itu nama Babel mereka. Nah Daniel sendiri ini dikenal sebagai orang yang berhikmat dengan luar biasa. Nah dibuktikan kalau Bapak Ibu ingat cerita tentang sekolah minggu bahwa Daniel ini terus ada atau dia ini terus berguna dalam berbagai pemerintahan. Dari Raja Babel walaupun Raja Babel ini berganti. Kita lihat bahwa Daniel ini ada ketika dalam zaman pemerintahan Nebukadnezar, Raja Babel. Kemudian dia juga berkiprah dalam zamannya Raja Belshazzar. Kemudian dia juga berkiprah dalam zamannya dari Raja Darius. Nah kita lihat di sini bahwa Daniel selalu dipakai dalam berbagai pemerintahan karena apa? Hikmat Allah yang ada di dalam dirinya.
Nah, hari ini saya akan membagikan beberapa poin bagi saudara tentang hikmat, cara kerja hikmat, dan apa yang harus kita lakukan supaya hikmat Tuhan itu tinggal dalam kehidupan dari masing-masing Bapak Ibu Saudara. Saudara siap belajar hari ini? Amin. Saya pengen dengar suaranya, amin. Amin, puji Tuhan. Yang di rumah, amin. Ya, saya dengar dengan iman saudara. Yes, oke. Kita mulai dengan poin yang pertama. Poin yang pertama, bahwa hikmat Tuhan diberikan kepada orang yang berkomitmen kepada kebenaran. Sekali lagi, hikmat Tuhan diberikan kepada orang yang berkomitmen kepada kebenaran. Mari saudara perhatikan dalam Alkitab dan Alkitab dari Bapak Ibu Saudara masing-masing. Dalam Daniel 1 ayat 3 sampai 4 dan kemudian kita lompat ayat yang ke-8. Bisa dibantu dari LCD? Ya. Saya bacakan, Bapak Ibu perhatikan. Lalu raja bertita kepada Aspenas, kepala istananya, untuk membawa beberapa orang Israel yang berasal dari keturunan raja dan dari kaum bangsawan. Yakni orang-orang muda yang tidak ada sesuatu cela, yang berperawakan baik, yang memahami berbagai-bagai hikmat, berpengetahuan banyak, dan yang mempunyai pengertian tentang ilmu. Yakni orang-orang yang cakap, yang untuk bekerja dalam istana raja, supaya mereka diajarkan tulisan dan bahasa orang Kasdim. Kita lompat ayat yang ke-8, Bapak Ibu perhatikan. Ayat yang ke-8, Daniel berketetapan untuk tidak menajiskan dirinya dengan santapan raja dan dengan anggur yang biasa diminum raja. Dimintanyalah kepada pemimpin pegawai istana itu supaya ia tak usah menajiskan dirinya. Tahan ayat ini. Bapak Ibu perhatikan, dari kalimat awal dikatakan Daniel berketetapan untuk tidak menajiskan dirinya dengan santapan raja. Nah, sedikit flashback bahwa santapan raja, makanan yang ada dalam pemerintahan Raja Babel biasanya konon katanya itu dipersembahkan kepada berhala dulu dan kemudian baru dipersembahkan kepada orang-orang yang ada dalam pemerintahan. Nah, itulah sebabnya kemudian mengapa Daniel ini dia berketetapan untuk tidak menajiskan dirinya dengan santapan raja. Nah, dari ayat ini kita bisa melihat bahwa Daniel ini dikenal sebagai orang berhikmat jauh sebelum ada panggung yang melambungkan namanya. Nanti kita akan lihat pasal kedua, pasal ketiga, bagaimana kiprah Daniel dengan hikmat Tuhan di dalam dirinya. Dikatakan bahwa apa? Daniel adalah orang muda yang tak bercela. Jadi sejak mudanya Daniel ini selalu berkomitmen untuk menjaga kehidupannya, untuk menjaga kekudusannya. Dia selalu berkomitmen terhadap kebenaran firman Tuhan. Artinya sejak masa muda Daniel dia menjaga dirinya dari segala hal-hal yang tak berkenan. Ia berkomitmen untuk hidup di dalam kebenaran. Sehingga mengapa saudara? Sehingga tak heran bahwa dalam diri Daniel jauh sebelum ada panggung bagi namanya, terdapat hikmat Tuhan bagi Daniel. Amin Bapak Ibu Saudara. Saudara hari ini siapapun saudara, mari arahkan hati saudara, kehidupan saudara, untuk saudara mulai berkomitmen untuk hidup di dalam kebenaran. Tahukah Bapak Ibu Saudara bahwa hikmat dan kebenaran itu berjalan berdampingan, berjalan beriringan. Hikmat lahir bukan dari kebenaran. Hikmat lahir dari kebenaran dan bukan dari sekedar pengetahuan. Saudara bisa tahu banyak firman Tuhan, tetapi belum tentu saudara lakukan. Makanya hari ini banyak orang Kristen kita merasa frustasi. Karena apa? Kita hanya sekedar tahu firman Tuhan. Gak pernah ada hikmat Tuhan yang nangkring dalam otak kita, yang nangkring dalam hidup kita, yang ada dalam kehidupan kita. Karena apa? Sekalipun saudara tahu firman Tuhan, tetapi saudara gak mau berkomitmen untuk melakukannya. Hari ini kita belajar dari Daniel bahwa apa? Hikmat Tuhan diberikan kepada orang yang berkomitmen kepada kebenaran. Hari ini banyak orang pintar, tapi belum tentu mereka berhikmat. Karena apa? Banyak hari ini orang pintar, tapi mereka ada di luar Yesus. Banyak orang pintar, tapi hidupnya jatuh di dalam dosa. Sebaliknya, mungkin kita kenal ada orang di sekeliling kita pendidikannya sederhana, orangnya sederhana, tetapi hidupnya bergaul karib dengan Tuhan. Tapi hidupnya berkomitmen kepada kebenaran. Sekali orang tua ini ngomong, seluruh keluarga langsung dengar. Kenapa? Ada hikmat Tuhan dalam dirinya.
Mungkin saudara orang muda, ketika saudara mulai, mungkin hari ini saudara mulai berkomitmen kepada kebenaran. Gaya hidup saudara berubah. Karena apa? Orang lain lihat ada hikmat Tuhan yang berdiam dalam diri saudara. Saudara hari ini Bapak Ibu lansia, ketika saudara hidup berkomitmen dalam kebenaran, sekali saudara ngomong kepada cucu saudara, kepada anak-anak saudara, mereka akan langsung tunduk. Karena apa? Ada wibawa sorgawi yang ada di dalam kita. Karena apa? Hikmat Tuhan. Karena apa? Kita berkomitmen kepada kebenaran. Mazmur 110 ayat yang ke-10 dikatakan seperti ini. Permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan. Semua orang yang melakukannya berakal budi yang baik. Puji-pujian kepadanya tetap untuk selama-lamanya. Bapak Ibu perhatikan. Dengan takut akan Tuhan, menghantarkan saya dan saudara kepada pintu gerbang daripada hikmat Allah yang luar biasa. Bapak Ibu perhatikan bahwa hikmat Tuhan hanya datang kepada orang-orang yang hidup di dalam kebenaran. Hikmat Tuhan hanya akan datang kepada orang-orang yang menjaga dirinya dari hal-hal yang jahat, dari hal-hal yang cemar, dari hal-hal yang berdosa. Hikmat Tuhan hanya datang kepada orang-orang yang mempersiapkan kehidupannya begitu rupa. Hikmat Tuhan hanya akan datang kepada orang-orang yang berkomitmen untuk menjaga dirinya begitu rupa dari segala hal-hal yang merusak dirinya, dari segala hal-hal yang mungkin saja tidak menghormati Tuhan. Sekali lagi, hikmat Tuhan hanya datang kepada saudara ketika saudara mulai hidup dan terus berkomitmen di dalam kebenaran. Mungkin jadi pertanyaan dalam kehidupan dari Bapak Ibu Saudara, bagaimana ada sesuatu yang sorgawi bisa berdiam dalam kita, dalam isi hati kita, kalau pikiran dan isi hati kita tidak ada bedanya sama neraka. Saudara mengharap sesuatu yang sorgawi turun dalam hidup saudara, tapi isi rumah saudara neraka semua di situ, iblis semua di situ, nggak ada hal yang baik di situ. Bagaimana ada sesuatu yang ilahi, bagaimana Tuhan bisa berdiam di dalam kita kalau kehendak kita saja setiap harinya hanya pengen berbuat dosa. Hanya kita menuruti hawa nafsu kita begitu rupa. Bagaimana sesuatu yang ilahi, sesuatu yang surgawi bisa ada dalam hidup saudara. Bagaimana mungkin bisa hikmat ada dalam hidup saudara kalau saudara hari ini tidak berkomitmen untuk hidup dalam kebenaran. Amin Bapak Ibu Saudara. Bisa jadi kesulitan, berbagai tantangan kita alami hari-hari ini. Mungkin hari ini saudara merasa buntu, saudara tanpa terobosan, tanpa kemudian saudara merasa bahwa hidup saya sepertinya nggak ada kemajuan. Bisa jadi ada sesuatu yang belum beres dalam kehidupan kita. Bisa jadi mungkin dulunya kita berkomitmen untuk hidup dalam kebenaran. Sekali Yesus tetap Yesus. Tapi hari ini dengan keadaan-keadaan yang terjadi, mungkin sedikit menggeser kita dari Tuhan. Tapi hati-hati Bapak Ibu Saudara. Ingat bahwa hikmat Tuhan hanya tinggal pada mereka yang hidup di dalam kebenaran. Di dalam kehidupan yang menghormati Tuhan dan firman-Nya, disitulah hikmat Tuhan dilimpahkan atas setiap kita. Boleh sama-sama kita baca? 1, 2, 3. Di dalam kehidupan yang menghormati Tuhan dan firman-Nya, disitulah hikmat Tuhan dilimpahkan atas setiap kita. Amin. Lanjut poin yang kedua. Poin yang kedua, kita akan belajar bahwa hikmat Tuhan memberikan nilai dalam diri seseorang. Hikmat Tuhan memberikan nilai dalam diri seseorang. Kita lanjut dari pasal 1 ayat 19 sampai 20. Pasal 1 ayat 19 sampai 20. Saya bacakan, Bapak Ibu perhatikan. Raja bercakap-cakap dengan mereka dan di antara mereka sekalian itu tidak didapati yang setara dengan Daniel, Hananya, Misael dan Asaria. Maka bekerjalah mereka itu pada raja. Ayat 20. Dalam tiap-tiap hal yang memerlukan kebijaksanaan dan pengertian yang ditanyakan raja kepada mereka, didapatinya bahwa mereka 10 kali lebih cerdas daripada semua orang berilmu dan semua ahli jampi di seluruh kerajaannya. Jadi Bapak Ibu Saudara, ini adalah kisah di mana setelah Daniel meminta percobaan. Percobaan jadi membandingkan. Daniel dan kawan-kawan hanya makan sayur, tetapi orang-orang kawan-kawan yang lain, orang-orang berhikmat yang lain, mereka makan santapan raja. Dan ketika diuji, bahwa didapati bahwa Daniel dan kawan-kawan ini jauh lebih segar,
jauh lebih sehat. Dan bahkan didapati dalam ayat 20 bahwa mereka ini jauh lebih cerdas daripada orang-orang yang ada pada saat itu. Nah, Bapak Ibu perhatikan, dari ayat ini kita bisa perhatikan bahwa Daniel, dalam diri Daniel dan kawan-kawan bukan sekedar ada sebuah kecerdasan ataupun kepintaran, tetapi sebuah nilai yang kemudian apa? Membuat mereka, hidup mereka, kecerdasan mereka, hikmat mereka, kepintaran mereka berbeda dengan orang-orang yang ada pada saat itu. Saudara lihat bahwa hikmat Tuhan memberi dalam kita nilai dalam diri seseorang. Orang yang punya nilai lebih dalam kehidupanlah yang kemudian hanya akan diakui oleh orang lain. Nilai dalam diri saudara dan saya itulah yang kemudian menentukan identitas kita. Nah gini pertanyaannya seperti ini. Sekarang apa yang menjadi nilai-nilai dalam kehidupan kita? Kalau hari ini saudara mungkin bertanya dalam diri saudara, apa yang menjadi nilai-nilai kehidupan kita? Apa yang hari-hari ini kita konsumsi untuk kemudian membentuk dan membangun nilai-nilai diri kita? Kalau hari ini saudara cuma buka IG dan buka postingan nyinyir-nyinyir orang gosip, ya maka nilai-nilai gosip yang ada dalam diri saudara. Kalau hari ini saudara cuma ikut konten-konten yang tidak betul atau mungkin nonton sinetron A atau sinetron B, mungkin nilai-nilai itu yang ada dalam hidup saudara. Tapi ketika saudara, nilai hidup saudara didasarkan pada kebenaran firman Tuhan, maka ada nilai yang berbeda dalam kehidupan saudara. Masalah bisa sama, problem bisa sama, tetapi orang-orang yang punya hikmat Tuhan, mereka tidak gampang runtuh, mereka tidak gampang kemudian mereka tidak gampang menyerah dalam keadaan-keadaan yang mereka hadapi. Karena apa? Ada nilai yang dikerjakan, ada nilai yang mereka hidupi di dalam kehidupan mereka. Kita loncat dalam Pengkhotbah 7 ayat 19. Pengkhotbah 7 ayat 19 dikatakan bahwa hikmat memberi kepada yang memilikinya lebih banyak kekuatan daripada 10 penguasa dalam kota. Kita bisa lihat Bapak Ibu Saudara bahwa apa? Hikmat dunia itu terbatas. Itulah sebabnya seperti tadi yang saya katakan bahwa orang di luar Kristus pun mereka punya hikmat, betul? Mereka punya kecerdasan, mereka punya kepintarannya masing-masing. Tetapi ketika masalah datang, problem yang sama datang, COVID-19 datang, pandemi datang, dan mungkin kesukaran lainnya yang akan datang di depan kita. Tetapi nilai dalam diri saudara, nilai kebenaran Tuhan yang saudara hidupi, itu yang akan membuat saudara berbeda dengan orang-orang yang ada di sekeliling saudara. Amin. Hikmat Tuhan yang membuat saudara mempunyai kekuatan, mempunyai nilai hidup, mempunyai kecerdasan dan kecakapan ilahi. Karena apa? Nilai yang saudara hidupi adalah nilai dari kebenaran firman Tuhan. Itu yang kemudian membuat saudara memiliki hikmat yang datangnya dari Tuhan. Oke, kita lanjut yang ketiga Bapak Ibu Saudara. Yang ketiga. Yang ketiga, hikmat Tuhan hanya lahir dari sebuah ketergantungan tunggal kepada Tuhan. Sekali lagi saya bacakan. Hikmat Tuhan hanya lahir dari sebuah ketergantungan tunggal kepada Tuhan. Nah kita baca dalam Daniel 2 ayat 16 sampai 19. Kemudian kita lompat ke ayat 28. Bapak Ibu perhatikan di Alkitab masing-masing. Daniel 2 ayat 16 sampai 19. Ayat 16, maka Daniel menghadap raja dan meminta kepadanya, ini kisah tentang mimpi Nebukadnezar. Daniel dipanggil untuk mengartikan mimpi itu. Ayat 16, maka Daniel menghadap raja dan meminta kepadanya supaya ia diberi waktu untuk memberitahukan makna itu kepada raja. Kemudian pulang, ayat 17, kemudian pulanglah Daniel dan memberitahukan hal itu kepada Hananya, Misael dan Asaria teman-temannya. Ayat 18, dengan maksud supaya mereka memohon kasih sayang kepada Allah semesta langit mengenai rahasia itu. Supaya Daniel dan teman-temannya jangan dilenyapkan bersama-sama orang-orang bijaksana yang lain di Babel. Maka rahasia itu disingkapkan kepada Daniel dalam suatu penglihatan malam. Lalu Daniel memuji Allah semesta langit. Kita loncat ayat 28, Bapak Ibu perhatikan. Tetapi di sorga ada Allah yang menyingkapkan
rahasia-rahasia. Ia telah memberitahukan kepada tuanku Raja Nebukadnezar apa yang terjadi pada hari-hari yang akan datang. Mimpi dan penglihatan yang tuanku lihat di tempat tidur ialah ini dan seterusnya. Bapak Ibu perhatikan sebentar. Dari ayat ini bisa kita perhatikan bahwa kita dapat memetik sebuah pelajaran berharga. Kita dapat memetik sebuah pelajaran berharga. Bahwa hikmat Tuhan diberikan kepada orang-orang yang mengandalkan Tuhan. Amin Bapak Ibu Saudara. Hikmat Tuhan diberikan kepada orang-orang yang orang-orang yang mengandalkan Tuhan. Sekalipun saudara pintar. Sekalipun hari ini saudara mungkin adalah orang yang paling berhasil di muka bumi ini. Sekalipun saudara punya pengalaman bertahun-tahun melakukan sesuatu. Tetapi apa? Pengandalan, ketergantungan kepada Tuhan itulah yang akan menghasilkan hikmat Tuhan dalam kehidupan saudara. Hari-hari ini kalau kita lihat banyak usaha tutup, padahal mereka sudah puluhan tahun mengerjakan usaha itu. Ada hari-hari ini gelombang PHK yang luar biasa yang terjadi di sekeliling kita. Tetapi orang-orang yang mengandalkan Tuhan, saudara tahu bagaimana saudara harus bertindak. Saudara tahu bagaimana saudara harus melakukan sesuatu. Bagaimana kemudian saudara dalam keadaan-keadaan yang seperti ini, saudara tidak akan menjual Yesus. Saudara tidak akan mengorbankan iman saudara hanya karena pekerjaan. Hanya karena kesulitan-kesulitan yang terjadi di sekeliling saudara. Karena apa? Saudara mengandalkan Tuhan, saudara bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Dan di situ Tuhan taruh hikmatnya dalam hati dan pikiran saudara. Amin Bapak Ibu Saudara. Amsal 3 ayat 19. Bagus sekali ayat ini. Dikatakan bahwa dengan hikmat Tuhan telah meletakkan dasar bumi. Dengan pengertian ditetapkannya langit. Kalau saudara tahu Tuhan itu berkuasa. Dia Allah yang luar biasa, dia Allah yang maha kuasa. Bahkan hikmat pun berasal daripada dia. Maka dalam kehidupan saudara, dalam segala area dalam kehidupan saudara. Saudara hari ini sedang ngurus keluarga, sedang ngurus anak-anak saudara. Saudara hari ini sedang bekerja, mengurus usaha, saudara sedang melakukan apapun. Ketika saudara tahu siapa yang saudara andalkan. Ketika saudara selalu berlari kepada dia pribadi satu-satunya yang saudara bisa andalkan. Maka saya yakin dan percaya Tuhan memberikan cara bagi saudara untuk keluar dari hal-hal yang saudara alami hari-hari ini. Amin. Saudara harus sadar kepada siapa sepantasnya kita harus menaruh harapan. Kita harus menaruh iman kita. Karena apa? Yesus, dia Tuhan, dia hikmat. Yang meletakkan, hikmat Tuhan telah meletakkan dasar bumi. Bumi saja dia atur begitu rupa dengan hikmatnya. Apalagi hidup saudara. Saudara rasa hari ini terlalu kompleks, terlalu rumit, terlalu kusut. Kayaknya kalau seperti ini aku gak bisa bertahan. Kayaknya kalau seperti ini aku gak bisa lanjut deh. Tetapi dengan hikmat Tuhan ketika saudara mulai mengandalkan Tuhan. Mungkin saudara gak tahu caranya hari ini seperti apa. Tetapi ketika saudara mulai berdiam diri, datang ke hadirat Tuhan. Saudara katakan, Tuhan kerjakan dengan caramu, berikan hikmatmu. Maka saya yakin dan percaya cepat atau lambat Tuhan akan memberikan caranya bagi saudara. Amin Bapak Ibu Saudara. Haleluya. Lanjut yang keempat. Karena waktu saya tinggal sedikit. Lanjut yang keempat. Yang keempat, hikmat Tuhan dalam diri seseorang mengerjakan penghormatan dan peninggian bagi nama Tuhan. Kita lihat dulu ayatnya dalam Daniel 2, ini lanjutan tentang kisah Daniel mengartikan mimpi Nebukadnezar. Ini lanjutan dari ayat yang tadi. Daniel 2 ayat 46 dikatakan seperti ini. Lalu sujudlah Raja Nebukadnezar serta menyembah Daniel. Juga dititahkannya mempersembahkan korban dan bau-bauan kepadanya. Ayat 47. Berkatalah raja kepada Daniel. Sesungguhnya Allahmu itu Allah yang mengatasi segala Allah dan yang berkuasa atas segala raja. Dan yang menyingkapkan rahasia-rahasia. Sebab engkau telah dapat menyingkapkan rahasia itu. Ayat 48.
Lalu raja memuliakan Daniel, dianugerahinya lah dengan banyak pemberian yang besar dan dibuatnya dia menjadi penguasa atas seluruh wilayah Babel dan menjadi kepala semua orang bijaksana di Babel. Bapak Ibu perhatikan, hanya karena hikmat Tuhan, Daniel mampu mengartikan mimpi dari Raja Nebukadnezar. Pada saat itu sudah diancam semua, kalau nggak ada yang bisa memberikan arti dari mimpi ini, maka semua mereka akan dilenyapkan. Tetapi orang yang punya hikmat Tuhan, Daniel datang dan kemudian dengan pertolongan Tuhan, Daniel mengartikan mimpi tersebut. Nah kalau Bapak Ibu perhatikan dalam ayat 47, bahwa ini merupakan perkataan Raja Nebukadnezar kepada Daniel. Bapak Ibu perhatikan, mungkin bisa dibuka kembali. Ayat 47 dikatakan bahwa berkatalah raja kepada Daniel, sesungguhnya lah Allahmu itu Allah yang mengatasi segala Allah dan yang berkuasa atas segala raja. Saudara lihat, hikmat Tuhan dalam diri seseorang bukan mengerjakan kemuliaan bagi dirinya sendiri, tetapi pertama-tama dan hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Ketika ada hikmat Tuhan dalam diri saudara, lewat apa yang saudara kerjakan hari ini, saudara ngurus anak, ngurus keluarga, ngurus orang tua, ngurus kerjaan, ngurus di sekolah, dalam apapun yang saudara lakukan dengan hikmat Tuhan, semata-mata itu hanya untuk memuliakan nama Tuhan. Kalau saudara perhatikan bahwa hikmat duniawi hanya berfokus pada peninggian diri sendiri. Hikmat duniawi itu hanya berfokus pada nama besar seseorang. Tetapi hikmat yang datangnya dari Tuhan itu selalu meninggikan Tuhan. Amin Bapak Ibu Saudara, kalau hari ini Tuhan percayakan hikmat, mungkin ada Tuhan kerjakan hari ini terobosan dalam hidup saudara. Beberapa minggu yang lalu, beberapa waktu yang lalu saudara mengalami terobosan. Pastikan bahwa saudara mengembalikan itu semua bagi kemuliaan nama Tuhan. Karena saudara tahu, saudara menerima dari siapa, dan saudara juga harus tahu saudara itu harus kembalikan itu untuk siapa. Dalam Filipi 1 ayat 9 sampai yang ke-11, ini perkataan dari Rasul Paulus bahwa seperti ini, Bapak Ibu perhatikan. Dan inilah doaku, semoga kasihmu makin melimpah dalam pengetahuan yang benar dan dalam segala macam pengertian. Ayat 10. Sehingga kamu dapat memilih apa yang baik, supaya kamu suci dan tak bercacat menjelang hari Kristus. Ayat 11. Penuh dengan buah kebenaran yang dikerjakan oleh Yesus Kristus untuk memuliakan dan memuji Allah. Bapak Ibu perhatikan, dari ayat ini artinya setiap kasih, setiap pengetahuan yang benar, berbagai macam pengertian, itu kemudian melahirkan bagi kita sebuah kesanggupan untuk memilih apa yang baik. Nah, saya terjemahkan ini adalah hikmat. Inilah hikmat. Saudara punya kasih kepada Tuhan, saudara punya pengetahuan yang benar dan berbagai macam pengertian. Inilah yang kemudian Tuhan pakai untuk kemudian apa? Tuhan berikan hikmat dalam diri saudara. Nah, inilah hikmat yang saya katakan bahwa kombinasi dari kasih, kombinasi dari pengetahuan yang benar dan pengertian. Tapi saudara lihat ayat ke-11. Penuh dengan buah kebenaran yang dikerjakan oleh Yesus Kristus untuk memuliakan dan memuji Allah. Kalau boleh saya terjemahkan dalam Cornelius Cando version gitu ya. Bahwa penuh dengan buah kebenaran, ketika saudara memiliki hikmat, ya memiliki hikmat daripada Tuhan, maka yang saudara lahirkan adalah buah-buah kebenaran seperti yang sudah kita bahas tadi. Dan ujungnya adalah apa? Untuk memuliakan dan memuji Allah. Saudara harus sadar, saudara harus ingat. Nanti atau mungkin beberapa waktu yang lalu Tuhan kerjakan terobosan dalam hidup saudara. Ada hikmat yang Tuhan taruh dalam diri saudara, dalam cara-cara saudara mengelola apa yang Tuhan percayakan dalam diri saudara. Jangan sombong, jangan bangga, tapi ingat, kembalikan itu untuk kemuliaan nama Tuhan. Karena saya percaya Bapak Ibu Saudara, bahwa hikmat Tuhan tidak sekedar diberikan untuk menyelesaikan masalah-masalah kehidupan saudara. Saya akan percaya bahwa hikmat Tuhan bukan sekedar supaya, oh gimana saya bisa bekerja, oh gimana supaya anak saya bisa beres, oh gimana supaya usaha saya bisa lancar. Bukan hanya sekedar seperti itu, tetapi keberadaan hikmat Tuhan dalam diri saudara, lewat apa yang saudara kerjakan hari ini, harus lahir penghormatan, harus lahir peninggian,
bagi nama Tuhan. Yang kelima, secara cepat saja, yang kelima, bahwa hikmat Tuhan tidak mengerjakan sesuatu yang bertentangan terhadap kebenaran. Sekali lagi, hikmat Tuhan tidak mengerjakan sesuatu yang bertentangan terhadap kebenaran. Dalam Daniel 3 ayat 16 sampai 18, saya bacakan dengan cepat, Bapak Ibu perhatikan. Ini adalah ayat yang bagus sekali. Ayat 16 dikatakan bahwa lalu Sadrak, Mesak dan Abednego menjawab Raja Nebukadnezar. Ini kisah yang lain lagi. Ini kisah ketika mereka diperhadapkan dengan perapian yang menyala-nyala. Karena Sadrak, Mesak dan Abednego mereka ini gak mau menyembah patung yang didirikan oleh raja. Lalu Sadrak, Mesak dan Abednego menjawab Raja Nebukadnezar, tidak ada gunanya kami memberi jawab kepada Tuanku dalam hal ini. Ayat 17, jika Allah kami yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka Ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu dan dari dalam tanganmu ya Raja. Ayat 18. Tetapi seandainya tidak, hendaklah Tuanku mengetahui ya Raja, bahwa kami tidak akan memuja dewa Tuanku dan tidak akan menyembah patung emas yang Tuanku dirikan. Saudara lihat bahwa di awal saya katakan bahwa Daniel, khususnya di sini Sadrak, Mesak dan Abednego adalah apa? Mereka ini orang yang pintar, orang yang berhikmat, ada kecerahan ketika mereka menyelesaikan masalah, mereka mampu menyelesaikan itu semua. Tetapi hikmat, kepintaran, kecerdasan yang ada dalam diri saudara, dalam diri mereka tidak pakai untuk kemudian mereka tukar supaya mereka terhindar dari ancaman dan bahaya. Saudara ingat poin yang kelima bahwa apa? Hikmat Tuhan tidak mengerjakan sesuatu yang bertentangan terhadap kebenaran. Sekalipun Sadrak, Mesak dan Abednego jauh dari kampung halaman, jauh dari tanah Israel, jauh dari tanah suci, tapi hati mereka tak pernah jauh daripada Tuhan. Saudara bisa hari ini bisa saja hari-hari ini ada hal-hal yang membuat saudara kemudian seperti dijauhkan daripada Tuhan. Tetapi kalau saudara memiliki hikmat yang daripada Tuhan, saudara bisa tahu, oh hal ini gak beres, oh itu gak boleh, ini bertentangan. Sekalipun itu menguntungkan bagi saudara, sekalipun itu kemudian menguntungkan pekerjaan, menguntungkan posisi saudara. Tetapi karena saudara tahu ada hikmat Tuhan, maka saudara akan ngomong dalam hati, saudara akan katakan dalam hati, gak bisa, saya gak bisa lakukan ini. Sekalipun itu mengenakkan bagi daging saya, menguntungkan bagi saya. Tetapi itu bertentangan dengan kebenaran. Saudara lihat bahwa Sadrak, Mesak dan Abednego sekalipun mereka punya hikmat, tapi tidak membuat mereka mengakal-akali Tuhan. Bapak Ibu Saudara, hari ini banyak orang pintar, tapi firman Tuhan dipreteli begitu rupa supaya apa? Menghindar, supaya nggak bayar perpuluhan. Firman Tuhan diotak-atik begitu rupa supaya apa? Oh nggak perlu perpuluhan, nggak perlu hidup kudus, nggak perlu hidup seperti ini. Padahal firman Tuhan jelas-jelas katakan bahwa apa? Kita semua harus hidup di dalam kebenaran. Hikmat Tuhan tidak mengerjakan suatu jalan pintas yang membuat saudara dan saya melanggar firman Tuhan. Hikmat Tuhan memberikan kita sebuah cara ilahi dan bukan jalan pintas. Hikmat Tuhan tidak mengerjakan sebuah kompromi terhadap kebenaran firman Tuhan. Hikmat Tuhan tidak mengerjakan hal-hal yang tidak menghormati Tuhan. Kalau ada hikmat Tuhan dalam diri saudara, kalau ada firman-Nya, kalau ada kebenaran Tuhan dalam diri saudara, saudara tidak akan tukar hal apapun demi Yesus. Saudara tidak akan tukar kenyamanan demi Yesus. Saudara tidak akan tukar hal apapun yang mungkin enak bagi daging saudara, keuntungan bagi usaha saudara. Tapi karena saudara tahu, saudara hidup dalam kebenaran, saudara tidak akan lakukan hikmat firman yang saudara tahu, saudara tidak akan preteli begitu rupa supaya apa? Saudara terhindar dari berbuat kebenaran. Karena apa? Aduh kalau hidup seperti itu kayaknya susah bagi saya. Usaha saya nggak bisa maju. Aduh kalau cara saya seperti ini membesarkan anak, nanti anak-anak saya marah sama saya. Kalau saya seperti ini, kalau saya seperti ini. Saudara berpikir begitu banyak kemungkinan yang terjadi. Tapi tahukah saudara bahwa hikmat Tuhan tidak mengerjakan sesuatu yang bertentangan. Saya lanjut yang keenam. Sisanya penjelasan seutuhnya Bapak Ibu bisa lihat di website saya. Yang keenam bahwa hikmat Tuhan menembus segala kebuntuan dan membawa penyelesaian. Bapak Ibu bisa lihat dalam Daniel 5 ayat yang ke-10 dan ke-14.
Di situ kita bisa lihat bahwa hikmat Tuhan menembus segala kebuntuan. Jika saudara punya hikmat Tuhan, masalah bisa sama, problem bisa sama, tantangan bisa sama. Tapi orang yang punya hikmat Tuhan, saudara tahu bagaimana menembus itu semua. Hari ini ada yang mungkin berkata, orang tua berkata, aduh anakku terlalu bermasalah, udah bawa ke sini, udah bawa ke situ, aduh kayaknya nggak bisa. Tapi kalau saudara tahu kebenaran, saudara ada memiliki hikmat Tuhan. Kalau saudara minta hikmat Tuhan, maka saya ingin percaya Tuhan mampu kerjakan, menembus segala kemustahilan yang saudara rasa hari-hari ini. Aduh rasanya susah berusaha seperti ini, aduh rasanya susah kalau mau lakukan seperti ini. Tapi ketika ada hikmat Tuhan dalam diri saudara, saudara tahu bagaimana saudara harus bersikap. Mari saudara, pada hari ini kita minta hikmat yang daripada Tuhan. Amin Bapak Ibu Saudara, kita minta hikmat yang daripada Tuhan untuk menolong saudara dalam segala area-area kehidupan di dalam hidup saudara. Mungkin saudara hari ini berkata nggak bisa, aku udah lakukan ini, aku udah lakukan itu. Aku tahu kalau lakukan seperti ini itu bisa membawa kemajuan. Tapi hari ini kenyataannya setiap kita menghadapi tantangan yang sama. Tapi minta, datang dengan penuh kerendahan hati. Saudara minta hikmat yang daripada Tuhan. Jikalau bukan karena Tuhan, jikalau tanpa Tuhan, sesungguhnya daripada setiap kita tidak ada yang mampu menjalani kehidupan ini.